an Amiril Mu'minin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Al-Bukhari wa Muslim. Dari Amir Mu'minin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya semua perbuatan tentu didasari oleh niat, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Oleh karena itu, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya bernilai karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berniat karena dunia yang hendak diraihnya atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya bernilai sesuai dengan yang diniatkannya. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin ittala'a 'alaina rajulun shadidun bayadi thiyabi shadidun zawadi saq la yura 'alayhi atharu safal wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasan ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma Ramadan wa tuhajja al-bait. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Qala fa'akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Qala fa'akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa'akhbirni an amaratiha an talida ammat rabataha wa anta al-hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabithtu maliya. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa Rasul a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah SAW pada suatu hari, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian laki-laki itu duduk di hadapan Nabi SAW. Dia meletakkan kedua telapak tangannya ke paha beliau dan menempelkan lututnya ke lutut beliau. Lalu dia bertanya, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Beliau menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Laki-laki itu berkata, engkau benar. Maka kami pun heran terhadapnya. Dia yang bertanya kepada beliau dan dia pula yang membenarkan jawaban beliau. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Beliau menjawab, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Laki-laki itu berkata, engkau benar. Maka kemudian dia bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Beliau menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, ketahuilah sesungguhnya dia selalu melihatmu. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukanlah padaku tentang kapan terjadinya hari kiamat. Beliau menjawab, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, beritahukanlah padaku tentang tanda-tandanya. Beliau menjawab, jika budak wanita melahirkan tuannya dan engkau melihat orang yang dahulunya biasa tidak mengenaskan alis kaki, berpakaian compang-camping, fakir, pengembala kambing, lalu mereka melomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Lalu laki-laki itu pun pergi. Selang beberapa waktu beliau datang kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa laki-laki tersebut? Aku menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian.
Hadis riwayat Muslim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Al-Bukhari Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW sabda, Islam dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. 2, mendirikan salat. 3, menunaikan zakat. 4, haji ke Baitullah. Dan 5, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fi ar-ruh wa yu'maru bi arba'in kalimat bi katbihi rizqi wa ajali wa amali wa syaqiyyu wa sa'idun. Wallahi alladzi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'u wa yasbiqu alal kitabu fa ya'malu bi amali ahli an-nari fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'u fa yasbiqu alal kitabu fa ya'malu bi amali ahli jannati fa yadkhuluha. Al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW yang jujur dan percaya bersabda kepada kami, sesungguhnya salah seorang dari kalian dalam proses penciptaannya di rahim ibunya berbentuk nutfah atau air mani selama 40 hari, kemudian menjadi alaqah segumpal darah, selama itu pula menjadi mudghah segumpal daging, kemudian selama itu pula diutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh padanya dan diperintahkan dengan 4 hal, yaitu untuk menulis ketentuan rezekinya, ajalnya, amalnya, sengsara atau bahagia. Demi Allah, zat yang tidak ada sesembahan selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang dahulunya mengerjakan amanah penduduk surga sehingga jarak dia dengan surga tinggal sasta. Namun catatan takdir telah mendahulunya sehingga dia mengerjakan amanah penduduk surga sehingga dia masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang dahulu mengerjakan amalan penduduk neraka sehingga jarak dia dengan neraka 3 sasta. Namun catatan takdir telah mendahulunya sehingga dia mengerjakan amalan penduduk surga sehingga dia masuk surga. Hadis Bukhari dan Muslim. An Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa radd. Al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fa radd. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan bid'ah baru dalam urusan agama ini yang tidak termasuk bagian darinya, tidak ada dasar hukumnya, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bainun wa innal harama bainun wa bainahuma umurun mustabiyatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubhat faqad istabra'a lidin wa irdihi wa mawqa'a fis subuhati wa qa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yusiku an yarta'a fi ala wa inna imallaha ma'arimu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Rawal Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang hal itu jelas dan sesungguhnya yang haram juga jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara subhat atau samar-samar yang tidak diketahui status hukumnya oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu, barang siapa yang berhati-hati dalam perkara-perkara subhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatan dirinya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara-perkara subhat,
maka dikhawatirkan dia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram, sebagaimana pengembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar daerah larangan, maka dikhawatirkan hewan gembalaannya tersebut akan masuk merumput di dalam daerah larangan. Ketahuilah, setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah perkara yang diharamkan. Ketahuilah, sesungguhnya ada di dalam tubuh manusia segumpal daging yang apabila baik, maka baik pula seluruh anggota tubuh lainnya, dan apabila jelek, maka jelek pula seluruh anggota tubuh lainnya. Ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasiha. Qulna liman? Qala lillahi wa lil kitabihi wa li rasulihi wa lil a'immati muslimin wa ammatihim. Rawal Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Untuk Allah, kitabnya, para rasulnya, dan para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tiyaz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawal Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, serta mendirikan salat, menunaikan zakat. Jika mereka telah mengerjakannya, maka darah dan harta mereka mendapatkan perlindungan dariku kecuali dari keagama Islam, sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu matailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawal Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa yang kularang maka tinggalkanlah, dan apa yang kuperintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah mereka banyak bertanya untuk mempermasalahkan perintah dan menyelisih para nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala taibun la yuqbalu illa taiban wa inna Allah amara mu'minin bima amara bil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rasulu qulukum min tayyibati wa'malus salihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qulukum min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara rajula yutilu safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-samai ya rabbi wa mat'amul haramun wa mashrabul haramun wa malbasul haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Rawal Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik, dan Allah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan halal, dan kerjakanlah amal soleh. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik dan halal, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau bercerita tentang seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Dia menenggadkan tangannya ke atas langit seraya berkata, ya Rob, ya Rob. Namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makanan oleh orang lain yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya terkabulkan? Hadis riwayat Muslim.